the effect of CYP2D6, 2C19, and 3A4 for phenoconversion in drug-related deaths. Penelitian ini bertujuan untuk memahami phenoconversion, yaitu kondisi ketika aktivitas enzim dalam tubuh berbeda dari informasi genetiknya. Biasanya, gen kita bisa memprediksi bagaimana tubuh memetabolisme obat melalui enzim seperti CYP2D6, CYP2C19, dan CYP3A4. Namun dalam kenyataannya, aktivitas enzim ini bisa berubah karena interaksi obat, penyakit, atau obat lain yang dikonsumsi, terutama pada kasus kematian akibat obat. Peneliti ingin melihat apakah perbedaan ini berpengaruh terhadap rasio metabolit obat seperti venlafaxine, citalopram, fentanyl, dan metadon yang bisa dipelajari dari jaringan tubuh saat autopsi. Ini penting untuk menjelaskan bahwa genotipe belum tentu mencerminkan kemampuan tubuh sebenarnya dalam memproses obat, terutama saat terjadi kematian mendadak atau mencurigakan. Untuk memahami apakah tubuh seseorang memproses obat sesuai dengan genetikanya, para peneliti menganalisis 3 jenis data utama. Pertama, mereka memeriksa genetik atau genotipe enzim metabolisme obat seperti CYP2D6, CYP2C19, dan CYP3A4 untuk melihat apakah seseorang tergolong normal, cepat, atau lambat dalam memetabolisme obat. Kedua, para peneliti juga mengukur kadar obat dan hasil pemecahannya atau metabolitnya dari sampel darah orang yang telah meninggal. Data ini digunakan untuk menghitung rasio metabolit, yaitu perbandingan antara jumlah obat yang masih ada dengan hasil pemecahannya di tubuh. Ketiga, ketika mereka membandingkan hasil genetik dengan kenyataan di tubuh atau fenotipenya yang bisa berubah karena pengaruh obat lain atau penyakit seperti kanker atau kerusakan hati. Penelitian ini juga mengkaji 4 kasus khusus, misalnya pada obat venlafaxine dan metadon, untuk melihat lebih detail apakah tubuh mereka benar-benar memproses obat sesuai dengan petunjuk genetiknya. Dalam penelitian ini, para ilmuwan menggunakan beberapa metode untuk memahami bagaimana tubuh seseorang benar-benar memetabolisme obat, terutama setelah meninggal dunia. Pertama, mereka melakukan genotyping menggunakan sistem Haloplex untuk melihat varian gen yang mengatur kerja enzim metabolisme obat. Lalu mereka mengukur kadar obat dan hasil pemecahannya dalam darah menggunakan teknologi canggih bernama LC-MS. Dari situ, mereka dapat menghitung metabolic ratio, yaitu rasio antara metabolit dan obat induk. Semua sampel darah diambil dari pembuluh darah paha atau vena femoralis dan kemudian disimpan pada suhu negatif 20 derajat Celcius dan hanya digunakan jika tidak ada tanda-tanda pembusukan berat. Selanjutnya, mereka membandingkan hasil genetik dengan hasil metabolit. Jika hasilnya tidak cocok, maka itu disebut phenoconversion. Artinya ada sesuatu seperti obat lain atau penyakit yang membuat tubuh memproses obat berbeda dari yang diprediksi oleh genetikanya. Penelitian ini menemukan bahwa phenoconversi, yaitu perubahan fungsi enzim metabolisme obat akibat pengaruh luar seperti obat lain atau penyakit, terjadi pada banyak kasus. Contohnya, seseorang yang secara genetik normal bisa berubah menjadi metabolizer lambat jika sedang mengonsumsi obat lain yang menghambat enzim tertentu, seperti paroxetin, yaitu CYP2D6. Atau THC untuk CYP2C19. Data metabolit menunjukkan temuan ini. Misalnya, pasien kanker yang memakai venlafaxine menunjukkan rasio ODV per ven yang rendah, menandakan tubuhnya tidak bisa memetabolisme obat dengan baik. Begitu juga dengan metadon yang seharusnya diproses normal, tetapi karena pasien juga mengkonsumsi
paroxetin dan diazepam, maka terjadi perlambatan metabolisme. Hal ini membuktikan bahwa genotipe saja tidak cukup untuk menilai cara kerja obat di tubuh, karena kombinasi terapi atau kondisi kesehatan ikut memengaruhi. Selain itu, ditemukan bahwa laki-laki lebih banyak mengalami kematian tidak disengaja, sementara perempuan lebih banyak pada kasus bunuh diri, sesuai dengan data epidemiologi sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dunia bioteknologi molekuler dan forensik, kita tidak bisa hanya mengandalkan informasi genetik atau genotipe untuk menilai cara tubuh memproses obat. Meskipun seseorang punya gen normal, aktivitas enzimnya bisa berubah karena pengaruh obat lain atau penyakit. Ini disebut phenoconversion. Oleh karena itu, dalam otopsi molekuler atau molecular autopsy, penting untuk mengevaluasi apakah PC terjadi atau phenoconversion itu terjadi akibat atau agar penyebab pasien bisa ditentukan secara akurat. Selain itu, pemahaman dengan phenoconversion juga sangat penting untuk memprediksi efek samping atau toksisitas obat pada pasien. Kedepannya, dibutuhkan alat bioinformatika atau algoritma pintar yang bisa menggabungkan informasi genetik dengan data obat-obatan yang digunakan pasien agar dokter dan ahli forensik bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan aman.